Ya enggak, maksudku aku mau buat video supaya orang bisa ngeliat kehidupannya penyelam-penyelam iku. Ya tau kan susah iku kehidupannya kan gak gampang boleh ngono. Supaya harga iku iso naik ngono lho. Ya kan supaya orang-orang iso tahu gak gampang lah nyari pusaka penyelam. Ketemu lagi sama saya Rifo Cahyono di Ethnic Indonesian Channel. Hari ini saya mau ajak kamu keliling ke daerah Mojokerto. Kita baru aja berangkat ini. Saya kemarin baru dapat kabar kalau ada temuan benda pusaka ya, bentuknya kadga atau pedang dari perunggu saya dengarnya di daerah Mojokerto, di sekitaran Sungai Brantas. Nah saya mau ajak kamu, kita lihat bener nggak sih pusaka ini asli atau replika, kita nggak tahu. Kita lihat apa yang ada di sana aja. Mungkin juga saya mau ajak kamu, kita bisa lihat kehidupan orang-orang yang bekerja sebagai penyelam ya di sana, dan orang-orang yang berkecimpung di bidang pusaka-pusaka temuan. Dan juga mungkin kalau ada waktu kita akan pergi ke ya candi-candi lah di sekitaran Mojokerto ya. Kalau kita bisa kunjungin tepat waktu, mungkin nggak terlalu malam, kita bisa keliling ke sana. Oke? Saya mau ajak kamu, let's go, kita pergi sama-sama. Hai guys, setelah akhirnya kita perjalanan dari Surabaya, ternyata kita diantar sampai di sekitaran Jombang nih ya, sekitaran Jombang. Jadi ini kalau kamu lihat di belakang saya ini adalah kali kecil, tapi di sana itu kali yang lebih besar lagi tuh. Itu Brantas. Nah ini untuk pengairan untuk sawah-sawah kayaknya ya, pengairan buat sawah-sawah. Nah tujuan kita hari ini, kita mau ketemu sama para penyelam nih, para pencari harta karun ya. Dan semoga kita bisa dapat barang-barang yang keren lah. Kita nggak tahu apa yang kita akan dapat nanti. Ikutin terus ya. Tiap hari jam biru mulai berendam mas? Mulai berendam, berangkat dari rumah jam 8. Jam 8 pagi? Iya. Jam 8 pagi mulai berburu? Mulai berburu. Mulai berangkat ke lokasi. Dekat lokasi ya? Ya. Nah gitu, itu tempatnya mesti pindah-pindah atau tetap mas? Pindah-pindah karena tempat-tempat yang sejarah itu enggak semua lokasi itu ada. Enggak semua sungai itu ada. Enggak ada. Jadi ada tempat-tempat khusus yang emang tempat-tempat itu bekas perang atau bekas-bekas ada bersejarahnya. Nah, ada bersejarahnya. Itu jadi gitu itu udah mulai dipetain mas. Maksudnya, daerah sini mungkin wilayah. Nah, itu pakai analisis. Analisis ya? Iya, analisis pengalaman atau cerita rakyat. Nah, terutama dari cerita rakyat. Nah. Ini sudah Sungai Brantas ini. Oke. Ini dulunya kenapa banyak ini? Mulai emas, besi, aji. Oh ya? Iya, ini kenapa ini? Daerah sini mas. Ini termasuk wilayah Jolondoro. Jolondoro ya? Iya. Itu apa nama desa atau? Ini termasuk wilayah kabupaten dulu. Jolondoro namanya. Iya, namanya Jolondoro. Oke. Jalikan dari Sumber Agung ini. Oke, Sumber Agung. Tepatnya ada di sana. Kalau enggak salah, kalau ada candinya di tengah Sungai Brantas. Di tengah-tengah sungai ada ini candi. Kalau air surut, air surut kelihatan dari sini. Wah. Nah itu ada. Kelihatan itu ada candinya itu. Oh ya. Cuma bekas. Itu kan dari sini ada kotak itu. Nah, kotak tengah itu. Oh, itu candi. Itu bekas candi itu. Oh. Itu banyak itu. Itu namanya Watu Gilang. Watu Gilang. Nah, itu bekas candi kok. Kalau bisa disorot sampai ini. Nah, ini wilayah Jolondoro ini. Jolondoro ini ya? Iya, Jolondoro. Jadi ini kedalaman berapa mas depan sini? Kalau ini nggak begitu dalam. Ini kedalaman sekitar 2 meter sampai 3 meter. 2 meter sampai 3 meter. Yang sana agak dalam. Yang sana melebihi dari 6 meter. Itu tuh tiap hari diambilin nggak pernah habis, soalnya terus ngalir. Ya bisa habis juga. Kalau nggak ada pergerakan tanah, korosi tanah. Kalau korosi tanah itu kan
selalu mengalir air, jadi korosi-korosi keropos nanti ada lagi. Oke. Karena tanah itu sap-sap itu berlapis. Berlapis-lapis ya. Setiap lapis peninggalan-peninggalan itu keluar. Nah gitu, itu bulan-bulan apa aja yang biasanya orang ya dapat? kayak musim kemarau ini Musim kemarau udah mulai, iya, mulai airnya iya, pendek ya. surut ya. Airnya surut ya. Kalau musim penghujan nggak bisa nyari. Nggak bisa nyari. Oke. Karena air sampai segini. Oh ya, sampai Iya, segini kalau sampai segini. lagi ini ya, Musim pasang penghujan. ya. Iya. Keren banget. Ini wilayah kerajaan sampai namanya Bantaran Sengeran itu namanya. Sana itu? Wilayah Segalu, kerajaan Segalu. Oh, sana itu yang kerajaan, orang bilang kerajaan Segalu. Kerajaan Segalu. Namanya Desa Megaluh. Oh. Jadi ikut kecamatan sini. Kecamatan Megaluh itu dulunya Desa Megaluh. Oke. Itu kerajaannya Segaluh. Jadi entah diperbarui atau di gimana, cuma jadi Megaluh sekarang. Keren ya. Mantap. Tolong ngatus. Tolong ngatus. Ya kayak gini. $300 per kilo. 300 per kilo. Pagi saya ketangkap, Pak. Oh ya. Ya iya nasi tuku kok. Lemes sih bener terusan. Dulu punya mari medal. Segini taman. Gini. Ini bekas bakaran. Bekas bakaran. Bekas bakaran zaman dulu tatepan emas apa perunggu apa pembuatan bekas pembuatan. Lompeng. Kayak gini. Gila Andre, nengam Andre. Lampu. Lampu Jun. Kayak gini. Temuan darat semua Ini temuan darat Mas ya? Ini temuan darat, jadi korosinya berbeda sama temuan kali. Oh. Ya, kayak gini ini temuan darat. Lebih ringkih ya? Ya lebih hancur. Lebih hancur. Lengser kalau di Lengser sini. ya? Ya. Kalau ini tempat posisi di kubur, ini tempat pantat. Oh. Ada lagi kalau yang segini, ini tempat kepala. Jadi kalau kepala itu sudah membusuk, sudah hancur, kepalanya masuk di tungku itu. Oke guys, saya semangat sekali. Sekarang kita ini ada di rumah Mas apa nih Mas? Mas Roni. Mas Roni ya. Tadi kita perjalanan dari Surabaya, kita sampai di daerah Jombang ini Mas. Jombang di Wilayah Megaluh. Wilayah Megaluh di pinggiran Sungai Berantas. Pinggiran ya? Sungai Berantas. Ini tepatnya, ya. tempat original banget. Kita beruntung sekali ketemu Mas Roni ini. Sekitar mau tanya-tanya dikit lah tentang kehidupan sebagai pencari harta karun Mas ya. Iya betul. Ya lebih tepatnya itu mencari barang bersejarah. Bersejarah ya. Iya. Kalau harta karun itu pasti saya lebih kaya daripada sampean. Buktinya saya ya kayak gini-gini aja. Jadi tentu saja masa lalu itu nggak ternilai lah harganya Mas ya. Apalagi beberapa orang sangat menghargai lah yang namanya masa lalu Mas ya. Iya. Jadi Mas Roni ini salah satu istilahnya pemerhati budaya juga lah. Betul sekali. Pemerhati peninggalan-peninggalan leluhur yang luar biasa Mas. Iya, betul. Mas, sebelumnya saya mau tanya nih Mas, udah berapa lama sih Mas mulai berkecimpung di bidang? Kurang lebih hampir 20 tahun. Ya kurang lebihnya 19 tahun lah. 19 tahun Mas Iya, ya. berjalan. Jadi dari muda lah, istilahnya dari Iya. masih ini ya. Dari Belum menikah Mas ya. belum. Dari masih ini. Dari saya kecil itu sudah berkecimpung di Sungai Berantas. Mulai cari pasir sampai pasirnya habis. Cari emas atau dulunya cari emas, bukan barang besi-besi tua ini. Oh, dulu besi tua Iya, nggak terlalu banyak banyak peminatnya Mas ya. Iya. Jualnya sulit. Sulit. Orang lebih nyari emas lah dulu ya. Iya. Emas pada waktu itu sekitar per gramnya 35.000. Oh ya. Iya. Zaman itu ya. Zaman itu. Wah. 1 gram itu 35.000. Emas-emas tua itu Mas. Kalau temuan tidak bisa menjamin tua atau muda. Masih belum bisa ini ya. Belum bisa karena
ini bekas peninggalan, bukan nugget, bukan nugget, bukan dari iya, mana lah. iya. Jadi udah bentuk perhiasan. Bentuk perhiasan, Oke. betul sekali. Oke. Ada saya contohnya nanti. Terus Mas, apa Mas suka dukanya? Ini kan sebenarnya barang tak ternilai lah istilah Mas ya. Iya. Kayak teman-teman mungkin bisa lihat ya. Iya. Ini keris benar-benar dari bawaannya ya. Iya. Bawaannya, dari patinanya. Ini istilahnya original, benar-benar original lah Mas ya. Betul sekali. Apa suka dukanya Mas? Gini, kalau saya berkesimpulan bahwasanya saya mempunyai profesi seperti ini, dikalanya ada temuan juga kadang tidak ada. Maksudnya garis besarnya kadang juga hasil dan kadang juga tidak ada hasilnya. Nasib-nasiban. Kenapa saya pertahankan sampai hampir 20 tahun itu gini, kalau tidak kita yang menyelami, siapa lagi? Iya, kalau tidak kita yang mengambil, nanti sejarah atau temuan-temuan yang sudah lama akan sirna dan tidak akan berkembang lagi. Iya, tidak ada kasarannya wong Jawa ning ngarane tidak ada yang nguri-uri budaya. Hilang iki ya, hilang budaya. Jadi kalau saya mencari itu hanya sekedar jembatan juga bisa jadikan keuntungan saya. Tapi kalau bicara tentang nilai, itu sejarah itu tidak ada nilainya. Tidak ternilai. Cuma kita gimana lagi? Sebagai orang sebagai orang pinggiran itu kan nafkahnya atau kerjanya sehari-hari itu kan hanya kalau tidak mencari pasir ya bertani ya kayak gini. Nah, saya mengambil garis besarnya kalau ini manfaatnya lebih besar untuk generasi penerus juga untuk penghasilan sehari-hari gitu. Terus Mas, resikonya apa nih Mas kerja gini nih Mas? Karena kalau resiko itu kalau besar lihat sekali. kan ini Mas ya, maksudnya orang nyelam sampai 5 meter, 10 meter ya? Iya, itu bahkan beresiko besar. Satu, dari arus deras itu kita nyelam, bila mana pasak itu tercabut dengan sendirinya, kita akan ke bawah arus. Dikala kemungkinan di belakang kita itu ada kotoran, sampah atau apa, kita akan tersangkut di situ. Bahkan bisa mengakibatkan kematian, itu sudah banyak. Oh iya, teman-teman saya. ada yang korban? Ya ada, hanya beberapa lah yang belum begitu mampu. Nah, kalau di kedalaman itu wilayah dasar Sungai Brantas atau Bengawan itu tidak yang kita bayangkan rata atau gimana. Dia bergelombang bahkan seolah-olah seperti terowongan. Oh ya? Nah, kalau barang-barang seperti ini tempatnya itu pasti dia berhenti di terowongan tersebut. Jadi nyangkut gitu? Iya, tidak akan hanyut. Nah, kayak itu era-era Majapahit. Nah, kayak gini ini namanya media barter zaman dulu. Ini namanya jojor. Nah, kayak gini ini media barter zaman dulu sebelum adanya mata uang. Jadi ini dipakai buat ini ya, buat pertukaran ini. Pertukaran, iya betul. Uangnya dulu kayak gini Mas. Uangnya Timah tuh ini Mas ya? Ini timah. Besi towo lah orang bilang. Bukan. Lain lagi ya? Lain lagi, ini namanya timah budeng. Timah budeng. Iya. Jadi semakin besar semakin tinggi nilainya. Iya. Ini juga jualnya bijian. Kadang kilonan.
Oh ya. Ya. Jelas. Kalau kayak gini-gini ini per kilonya 150 per kilo. Hasil 3 hari saya gaji 25.000. 2.000 kan banyak. Ngono gue ngwahno genten langsung. Loh, kalau enggak percaya itu loh pipo kayak bekas-bekas galian pasir ponton itu dibawa ke sini itu contohnya. Daripada dirosokkan, harganya murah. Di sini tak hargai. Karena saya juga pencari. Jadi saya lebih menghargai. Masalah untung rugi itu urusan buri. Yang penting mereka bisa lebih semangat lagi gitu loh. Untuk pemicu.